Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder yang telah memasuki episode nomor 46, di luar dugaan saya setelah saya mengirim undangan kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu melalui stafnya, tapi hari ini hari yang sangat bersejarah bagi Bola Bung Binder. Karena Ketua Umum PSSI, orang nomor 1 di PSSI, Bapak Erick Thohir mau datang menerima undangan, datang ke studio Bola Bung Binder. Bagi saya ini masih seperti mimpi, Pak. Welcome. Kok bisa Bapak menerima undangan saya? Saya gak pernah menyangka Anda mau duduk di sebelah saya, yang saya hanya seorang pengamat biasa. Tapi Anda sampai mau datang ke studio saya. Nah, pertanyaannya justru dibalik. Kenapa kok, ya kan, saya juga mau datang ke sini. Nah, itu mesti jadi pertanyaan, ya kan. Nah, saya yang jawab ya. Oke, silakan Pak. Karena gini, saya itu sangat apresiasi kepada semua pengamat. Karena tidak mungkin bola ini dibangun tanpa pengamat. Oke. Tapi respek saya kepada pengamat itu juga tentu ada ukurannya. Oke. Nah, saya melihat ya Bung Binder itu pengamat yang saya nilai fair. Okay. Saatnya mengkritik. Saatnya mengapresiasi, itu value yang saya lihat. Yeah. Karena kenapa? Kita ini kan era demokrasi, bebas. Yang namanya kritik apa itu harus. Kalau enggak, yang namanya pujian itu kalau saya melihat itu racun. Oke. Kalau kritik itu obat. Tetapi yang selalu saya bilang, kritik sama bully itu beda. Oh iya? Karena kenapa? Kalau sebuah bully atau sebuah pemaksaan sebuah pemikiran yang destruktif itu yang saya tolak. Oke. Karena itu yang akan menghancurkan kita semua gitu. Betul. Kita itu membangun sesuatu itu nggak boleh dengan mata tertutup. Justru dengan hati terbuka, pikiran terbuka, dan mata terbuka. Itu saya ya, tapi ya kembali kan penilaian orang ya bebas-bebas saja. No, very good thinking of you. Karena saya tidak pernah menyangka bahwa Bapak bisa menerima juga masukan-masukan atau kritikan atau apapun bentuk yang sesuai realita ya Pak ya, sesuai fakta dari para pengamat. Karena ini saya jujur ya, this is my thinking, bahwa dengan saya sebagai seorang pengamat yang kadang-kadang, artinya kalau perlu, kalau enggak saya tidak akan kritik. What for? I'm not a hater, but I'm an observer. Pengamat kan? Saya bukan hater. Nah itu. Jadi, tapi tetap Pak, you know, sometimes people don't like it. Tapi you can come here and you can, sampai tadi, dan ini teman-teman. Yang saya proteksi itu kan bukan sayanya. Yang saya proteksi itu kan ekosistem bola yang sehat. Yang saya proteksi itu kan anak-anak yang bermain bola. Oke. Karena ujung-ujungnya itu kan anak-anak yang main bolanya dan pemain bola itu. Kita itu kan supporting sistemnya. Betul. Ya, ini itu yang kita harus protect gitu. Luar Jadi, biasa. saya bukannya berarti memanjakan pemain, meninak bobokan pemain, ya, tapi ya mereka aktor terdepannya. Iya, betul. Ketika sebuah negara punya generasi emas saja tidak ada garansi prestasi hadir. Apalagi kita yang masih tertinggal jauh, yang masih. Nah, kalau tiba-tiba ada figur-figur pemain yang memang bisa menjadi masa, itu yang kita coba jaga. Dan itu yang selalu saya bilang ke mereka, harus siap. Kenapa? Kalau jadi bintang itu juga dengan kehidupan nyatanya. Terutama sosial media. Nah itu. Banyak yang nggak kuat tuh pemain kita. Di satu sisi mereka ingin followernya besar, tapi begitu mendapat tekanan-tekanan mereka nggak siap. Iya, nggak siap. Mental ya. Itu. Nah, tetapi ya kita harus menjaga mereka juga. Makanya tolong kita bedakan antara kritik, bully, dan yang benar-benar malah membuat mereka tidak
menjadi bagian sepak bola kita ke depan karena mereka layu sebelum berkembang gitu betul. loh. Gitu. Gitu. Dan saya sepakat 110% dengan Bapak karena itu yang biasa saya katakan, kalau mau kritik silakan. Tapi sesuai dengan fakta, tapi jangan menghujat. Tapi yang satu hal lagi yang luar biasa nih teman-teman, saya sama sekali gak bohong. Dan viewers, saya tahu saya gak pernah bohong Pak. Kalau saya buat konten, sebelum merekam, saya nanya langsung ke Pak Erik. Pak, saya mau nanya ini langsung, Pak Erik, ya istilah bolanya intercept. Jangan ngomong di sini, di atas saja mau tanya apa aja terserah. It means you are ready for anything. Tapi you are ready with itu kan, I mean, tadi kan bagian, saya gak pernah menyangka. Bagian kita bekerja itu kan juga mendalami problem yang kita hadapi kan. Betul kan? Iya betul. Kan Of sama. course. Kan kalau kita bisa, Pak di depan ada ini, hati-hati. It's good gitu dong. Daripada too late to realize. Ya itu benar. Itu benar. Kan? Iya. Itu yang saya melihat. Ya segala masukan buat saya is gitu. Luar biasa. Tapi ya kembali, saya boleh dong sampaikan juga beberapa prinsip saya. Of course. Ya. Yang selalu saya bilang, saya mendapat amanah. Ya, berikan kesempatan saya bekerja. Tapi bukan berarti saya menutup telinga, mata, dan hati saya gitu. Tapi kesempatan atau yang sedang dibangun diberi dong kesempatan gitu. Seperti saya memberi kesempatan semua orang yang bekerja atau berinteraksi dengan saya. Itu yang kita harus fair gitu. Ada koreksi, ada is part of the. Ini terkait dengan apa yang baru saja Bapak katakan. I wanna ask you, dan ini sebenarnya saya ingin nanyakan pada saat pertama saya undang, tapi Bapak memang belum bisa datang. Bapak sudah menjadi ketua PSSI untuk lebih dari 2 tahun. Kalau nggak salah nih berapa bulan lagi nanti 2,5 tahun. Saya ingin menanyakan, and I hope you will explain the truth to our viewers. Bapak akan bicarakan secara jujur, bagaimana pengalaman dan juga perasaan Bapak untuk bisa mengurus sepak bola di negeri ini dengan ekspektasi yang selalu tinggi dan juga untuk bisa memenuhi atau memuaskan ekspektasi tersebut dari penggemar sepak bola di negeri ini. Because always high expectation. Kita gak bicara soal senior dulu. U17 saja kalau bisa menang terus. Kalau bisa juara. Dan nggak ada salahnya itu. Sama. Kalau kita dulu bicara Indonesia merdeka tahun 1945, kita sudah berapa ratus puluh tahun juga ingin merdeka. Iya kan? Ketika setelah merdeka, ada nggak gejolak-gejolak mengisi kemerdekaan itu sampai hari ini? Banyak loh. Peristiwa bersejarah yang terjadi dalam membangun Indonesia ini. Apakah krisis ekonomi, krisis politik, ya bahkan perang saudara dan lain-lain itu terjadi gitu. Artinya apa? Sama. Ketika kita bicara membangun sepak bola kita, ya tidak mungkin sepak bola kita dibangun secara utuh. Pasti ada dinamikanya yang harus kita jalankan, gitu. Tapi apakah dinamika itu ingin menjadikan sebuah blueprint kita yang kita sudah sampaikan ke FIFA karena peristiwa Kanjuruhan waktu itu? Harus kita belok kanan, belok enggak dong. Kan blueprintnya sudah pernah kita targetkan. Sorry saya interupsi. Transformasi sepak bola. Ya itu yang kita dorong. Kan selalu dalam kata-kata itu jelas. Kita ingin ke Piala Dunia tahun 2038. Itu prosesnya. Menuju ke sana perlu dibangun apa? Nomor 1 kalau saya konsistensi daripada manajemen yang namanya tim nasional dulu, nomor 1. Dengan strata daripada leveling tim nasional termasuk kepelatihan tim nasionalnya. Itu dong. Tidak mungkin kita membangun tim nasional berdasarkan hanya prestasi seorang pelatih atau seorang Erick Thohir atau seorang pemain atau seorang technical director. Enggak, ini harus ada sistem yang dibangun. Nah, tetapi waktu kita hadir kan itu sudah ada yang terjadi. Apa kita langsung mau sapu bersih? Nggak bisa. Kan yang namanya kehadiran waktu saya sudah ada yang berjalan. Itu betul. Sistemnya. Apa semua harus? Kan nggak bisa. Harus kita jalankan. Nah buktinya apa? Contoh. Saya berapa bulan menjadi ketua umum harus berhadapan dengan SEA Games. Ya kan?
Pelatihnya udah ada, pemainnya sudah ada. Betul. Terus apa seorang Erick Thohir ngeliat, oh enggak, ganti pelatih, ganti pemainnya. Jalan terus? Ya jalan terus dong. Mana ada membentuk tim dalam waktu beberapa bulan. Iya, itu benar. Dan kita harus respect apa yang dibangun oleh sebelumnya, ketua umum sebelumnya, Pak Iwan. Anda tidak ganti apa-apa? Saya nggak ganti apa-apa. Dan dapat kita? Iya. Medali Sintayongnya pun saya nggak ganti. Semua kan kita jaga semua. Kepengurusannya terjadi pemilihan. Nah, itu jadi, beda. Semua ketua umum sebelum saya udah pastikan ada perbaikan yang dilakukan. Ada kekurangannya. Ya kita harus perbaikin sama-sama. Nah, ternyata ya SEA Games itu berhasil. Iya kan? Dengan Indra Syafri. Dan setelah 32 tahun, kan kita harus apresiasi dong. Bagaimana masyarakat sepak bola waktu itu turun ke jalanan. Ada parade? Ya, ada parade waktu itu. Ya kan? Nah, terakhir itu kan, 91 itu. Ya, kan itu harus diapresiasi gitu. Of course, ya. Nah, terus dari situ kita ngelihat, kan saya bilang waktu itu, oh ini generasi emas. Coba statement saya di situ. Karena di situ ada Marcelino, ada ini, ada ini kan. Ya, ada banyak pemain muda. Saya lihat, wah ini potensi. Yuk kita coba. Ya kan? Waktu itu kita mempersiapkan lagi. Ya, kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Iya. Dan saya melakukan apa? Terobosan yang tadi membangun mental para pemain kita. Nggak tanggung-tanggung waktu itu saya beresiko. Bawa siapa? Siapa itu, Ariba? Argentina. Oh iya, benar. Of course, ya. Saya juara dunia dibawa. Betul. Sama ranking kita waktu itu 100. Oh, kita jauh. Dan Argentinanya mau datang lagi. Iya, mau datang. Sebelumnya mereka main di Australia. Iya, kan kita coba lobby dong. Iya, betul. Mungkin diketawain juga sama dunia sepak bola internasional gitu. Betul. Ya, tapi bagus. Ya, itu saya bilang. Saya ngelihat apa? Oh, ini core tim pemainnya ada. Ya, betul. Ya, kita coba. Dan disitulah terjadi rebuilding percepatan tim nasional senior. Setelah itu banyak pemain-pemain keturunan. Naturalisasi yang kita coba percepat. Dan nggak ada salahnya. Nggak, dan itu momentumnya ada gitu loh. Dan akhirnya sampai di sini, yang tadinya 2 tahun yang lalu tidak pernah mimpi World Cup, Piala Dunia, kita bisa lolos round 1, round 2. Kalau round 2-nya selesai kan sebenarnya selesai. Oh iya, benar dong. Nah, tapi kan naik round 3, naik round 4. Ya dengan ini, kalau saya sebagai businessman, ya kita sudah ngelihat growth bisnisnya bagus, ya kita invest terus dong. Iya, benar dong. Sampai hasilnya kita bisa maksimal. Agar progresnya semakin bagus. Kan? Gitu. Nah, ini yang kita lagi coba percepatan. Tapi jangan juga menutup mata kita. Ini bukan menjadi bagian rencana jangka panjang yang sampai 2045 blueprint itu. Transformasi. Itu yang harus kita bangun strata yang namanya tim nasional kita dari U17, U20, U23 dan senior supaya ada talent poolnya ada. Nah, makanya kita lagi coba bangun stratanya. Simon dari Ajax. Khusus scouting. Supaya apa? Dia itu ngelihat dari U17, 20, 23 dan senior. Dan saya kemarin baru tanda tangan budget untuk tim scouting yang ada di Pak Simon. Ada 3 orang nanti. Saya belum bisa bicara. Tapi headnya Pak Simon. Pak Simon dibantu 3 orang. Di mana nanti 3 orang ini akan bekerja dengan si Pak Simon. Untuk men-scouting talenta tim nasional yang sudah ada dulu. Baru nanti setelah 3 bulan mereka akan bertugas regional. Ke daerah. Indonesia, ke daerah. Timur, Barat, dan Tengah. Itu satu sisi. Lalu strata tim nasional. Ada Patrick, dibantu 3 asisten pelatih. Denny Lanzat, Alex Pastor, Gerald. Tapi saya mau salah satu dari mereka harus jadi U23. Gerald. Decisionnya Gerald dari mereka semua. Nah, setelah Gerald decision, saya bilang Gerald juga. Saya mau ada asisten pelatih dari Gerald yang kita juga minta untuk U20. Frank. Akhirnya Frank. Untung Franknya juga mau. Nah, Coach Nova U17. kita ganti.
Kan enggak dong, enggak diganti. Lo kan? enggak misalnya. Ya, saya juga kaget Bapak bilang ganti. Masa gara-gara itu karena ini ada strata, oh kita ganti, enggak, kan tetap dipertahankan. Iya, tapi saya kaget juga Bapak bilang ganti. Nanti kita buat Coach Nova untuk berikutnya supaya bagian dari apakah Coach Frank, Coach Gerald, Coach Patrick, dan tempatnya Coach Nova diisi sama pelatih yang Coach Nova nilai baik, tapi didesain oleh seluruh pelatih supaya kompak. Supaya apa? Yang namanya planning, membangun tadi sistem tim nasional U17, U20 ke atas, seperti negara-negara lain yang punya filosofi sepak bolanya udah mulai terjadi. Sekarang ini. Dan jadi, nanti technical director datang, dia bantu benahin lagi strukturnya. Iya. Nanti datang, sabar aja dulu, kan nyari nyari technical director nggak gampang. Nah, begitu dia datang, sama kalau tadi si Pak Simon membenahin scouting. Technical director tugas utamanya apa? Ya, dia menjaga tim nasional performance dulu Oktober November, nanti mulai Desember tahun depan dia mulai lagi. Setelah meramu sistem tim nasional seperti apa mainnya, ya, apapun yang nanti baru dia confidence, dia nerapin di tim nasional, baru dia mulai bicara ke daerah. Ini loh playbooknya. Saya ngerti. Gitu. Nah, itu kan perlu waktu semua. Ya, of course dong. Ini tapi kan itu semua tapi harus tetap berjalan dengan prestasi yang sedang terjadi hari ini. Maksudnya kan yang supporter kita ingin lihat itu kan progres yang meyakinkan. Tapi yang saya menarik yang Bapak baru ngomong bahwa yang decide untuk Gerald menjadi U23 itu dari tim pelatih. Termasuk nanti interview technical director bersama-sama itu, ya kita sama-sama interview. Jangan nanti datang technical director ribut lagi sama. Betul. Kan kita ini membangun teamwork. Ya, so it means Anda involvein semua pelatih ini, bukan secara otoriter. Ini saya baru tahu. Kenapa gak pernah tapi di media Pak Simon gak pernah dijelasin? Merekrut tim scoutingnya kita diskusi. Sama BTN juga. Ini gimana timnya? Ini orangnya begini. Kayaknya Pak Simon mesti dibantu ini. Kan kita teamwork. Kita ini bukan individual jobs. Amanah yang diberikan ke saya itu bukan amanah individu. Ini for merah putih. For the good. For the goods. Ini for Indonesia gitu. Menarik tadi Bapak bicara soal Coach Nova U17 dan saya juga merasa bagus Bapak ada membuat persiapan seperti Piala Kemerdekaan. Itu nanti di bulan Agustus mengundang tim yang juga lolos ke Piala Dunia. Tanzania dan Afrika Selatan dan Tajikistan. Ya, Tajikistan. Sayang yang Amerika Latin belum. Tadinya kan pengen ada Amerika Latinnya. Biar sama. Karena waktu kita menghadapi di sana ada Brazil, Zambia, itu kan paling nggak Honduras paling nggak ada feel-nya lah. Ada feel-nya, betul. Itu jadi artinya kan dari segi persiapan Bapak sudah mempersiapkan tim ini agar nanti di Piala Dunia ini bisa bermain kompetitif. Kan udah TC sebulan. Betul, sekarang ini. Habis itu uji coba. Nanti TC lagi, terus berangkat lagi, uji coba lagi. Ya nanti kita lihat hasilnya. Ini yang saya bilang, saya rasa strategi pembangunan tim nasional 2 tahun terakhir cukup kompleks deh. Nggak sekedar bentuk tim. Nanti tanding ya 2 minggu lagi, kan enggak. Kita benar-benar persiapkan. Coba lebih jauh hari gitu loh. Bahkan preparation. Bahkan kita juga dengan segala kesempitan melobi liga untuk 4 hari sebelum FIFA match dia juga break kan. Kalau buat senior tim mungkin tetap nggak gampang karena dengan banyaknya pemain kita yang main di Eropa mungkin masih 15. Ya untuk Oktober saja Liga Eropa baru selesai tanggal 5. Tanggal 5 ya. Udah itu tanding tanggal 8. Tanggal 8, iya. Seperti deket-deket sama Australia lagi. Ketemu, latihan, terusnya besoknya tanding. Dan tuntutannya menang. Dan kadang-kadang lupa, kita ranking 118. Musuhnya ranking 20-an. Tapi terus tanya, berarti Pak Erik pesimis? Loh, bukan begitu. Itu realita. Yang harus kita terima. Iya, tapi yang saya tidak mau, kita kalah sebelum main. Oh iya dong, nggak bisa. Seperti U17 kita tanya, kita lawan Brazil gimana, Pak?
seri satu-satu. Ya itu yang kita itu yang kita harus bangun di bangsa kita. Ada optimisme gitu. Iya. Dan itu harus ditunjukkan oleh para pemain juga. Iya dong. Oke, ini soal jangan kita ini jadi bangsa yang pesimis, tapi juga jangan halu. Jangan juga halu nih. Iya kan, kita harus persiapkan. Iya, betul. Oke, ini Pak tentang Piala Dunia U17. From your perspective, ini dari perspektif Bapak dan juga teman-teman pengurus di PSSI, saya tidak ingin membicarakan target, ya kan? Karena ini kan pertama kali U17 lolos melalui kualifikasi. Yang saya lebih takut, harapannya seperti apa untuk di World Cup? Yang lebih takut bukan itu saya. Yang lebih takut karena kejuaraan dunia ini tiap tahun diminta FIFA. Sekarang justru kita sudah mempersiapkan tim berikutnya yang tahun depan tanding, yang Elite Pro Academy. Oh iya benar. Itu yang lebih takut saya. Bukan yang U17, yang U17 ini saya bilang udah bersyukur udah masuk Piala Dunia. Iya betul. Cuman bukan berarti, Pak Erik bersyukur berarti ya udah lepas. Enggak, ya nanti tergantung mereka mainnya dong. Iya betul di World Cup. Tapi yang saya lebih takut yang tahun depan ini bisa lolos enggak? Ya itu tergantung lagi nanti. Tergantung lagi dengan tim. Elite Pro Academy-nya udah mulai juga sekarang, udah mulai dikumpulin. Iya betul kan, ada di liga kan ada udah. Nah itu yang akan main di Elite Pro Academy. Iya Elite Pro Academy yang ini kan liga. Coba kepikir nggak kalau sekompleks itu mikirin tim nasionalnya? Itu maksud saya. Jadi Bapak udah mikirin untuk kedepannya? Sama-sama, bukan saya, sama-sama ya, maksudnya, kita. Ya semua, maksudnya udah mikirin untuk next step. Ya karena saya nggak percaya sebuah pertandingan dipersiapkan hanya sehari di muka, itu kan? Oh iya, gak bisa. Membentuk sebuah tim itu mesti prepare jauh hari. Ya betul. Gitu. Oke, itu kita bicara soal U17. Sekarang yang menarik yang saya ingin bicara yang baru saja selesai nih Pak. U23. Yang pertama saya ingin tanyakan, kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya timnas U23 ini kalau main ya, semacam Piala AFF ini mainnya biasanya di daerah lain Pak. Tidak di Jakarta. Bukan artinya tidak boleh. Ya kan itu kan ya mau main di mana aja terserah. Cuman saya kaget pada saat mainnya di Jakarta dan di GBK. Nah, yang saya ingin tanyakan alasan dibalik itu. Iya, kenapa kita juga AFF memberikan kesempatan kita. Waktu saya bicara sama karena kamu bantu U23. Sebenarnya kan strategi besar kita tidak hanya AFF, AFC, tapi mempersiapkan buat Olimpiade. Ya. Masih lama. Ya itu saya juga bingung. Masih lama. Tapi kan harus dipikirin sekarang. Kan belum main kita di kualifikasi. Ya, tapi harus dipikirin dari sekarang. Kalau enggak kita selalu mempersiapkan tim mendadak. Seperti kemarin ketika kita melihat tim nasionalnya ada potensi, sibuk cari naturalisasi, bok. Bahkan Justin Hafner sampai ngirim seseorang saya ke Jepang, ke Rezo Osaka, boleh diinterview tuh orang itu, ngelobi klub, sampai dijemput, sampai naik kereta, sampai naik pesawat terbang, orang itu ikut terus tuh orang saya, karena dia bisa bahasa Jepang. Sampai begging untuk supaya Justin dilepas. Akhirnya coba lihat Justin mendarat, langsung ganti baju. Tempo hari. Iya, betul. Iya. Kita terus ngelobi lagi, Nathan jangan dipulangin. Nah, itu tapi nggak dikasih sama klubnya. Nah itu kadang-kadang kita nggak boleh melupakan hal-hal itu. Gitu. Nah makanya kenapa kok jauh-jauh hari ya kita mesti planning. Karena ada situasi-situasi yang tidak friendly ketika kompetisi ini ternyata tidak di dalam payung FIFA Matchday. Iya, itu benar. Akhirnya kita tidak bisa memberikan tim yang terbaik kita. Betul. Nah, artinya mesti ada pelapis. Iya, betul. 2x11, 3x11 itu yang saya bilang. Makanya sekarang kita kumpulin pemain di bawah 22 sebenarnya. Untuk kemarin apa? Itu. Iya, 27-4. Untuk AFF, untuk AFC, nanti untuk SEA Games, untuk tahun depannya lagi, siapa tahu mereka sebagian menjadi talenta juga buat Olimpiade. Ya, kita harapkan lolos. Dan yang tadi saya bilang, kan kita nggak tahu apakah ada generasi atau individu yang emas di ini. Kita belum seperti tahu juga. Kita melihat, waktu saya melihat tim SEA Games. Tim SEA Games yang lalu, 2023. Terus yang main di ini GBK, Pak? Maksudnya, sama.
Pemikiran waktu itu kita mainkan di GBK sebenarnya karena kita tuan rumah, kita juga waktu itu bicara AFF, kita bilang AFF, ya udah kita kasih fasilitas terbaik di Jakarta. Oh, oke. Ya, yang saya tahu beberapa negara ingin, karena ada SEA Games. Ya kita juga ingin. Ya, untuk persiapan ke sana. Ya, walaupun kita juga punya babak kualifikasi untuk ke Piala Asia. Nah, yang menarik nih Pak, babak kualifikasi untuk ke Piala Asia itu kan nanti mainnya di Sidoarjo ya. Tapi setahu saya itu kompetisi masih jalan. Iya. Dan sebagian besar para pemain ini juga mulai dipercaya oleh klub-klub di liga. Apakah sudah ada planning untuk sementara break dulu? Sudah. Enggak, kan itu kan ada di FIFA Matchday September. Iya. Oh, ada di FIFA Matchday. Ada di FIFA Matchday. Jadi kalau tidak salah di 3 September. Di liga itu berhenti tanggal 20 berapa, 26 atau 20, saya lupa tanggalnya. Pas ada itu juga. Kan FIFA itu matchday itu tanggal 1 sampai 10 kalau nggak salah. Iya, ada tanggal 3 dikurang sampai 6 4 hari. Berarti kan itu tanggal 28 atau 27. Oke. Nah, kita lagi ngelobi FIFA, bisa nggak sebagian dilepaskan seminggu? Kan klub-klub belum tentu setuju. Iya, betul. Ini betul. Liga aja memberikan 4 hari lebih awal dibandingkan liga di dunia aja udah terima kasih. Iya, udah terima kasih. Gitu. Nah, ini yang kita lagi coba gitu. Untuk mereka bisa melepas pemain. Artinya Super League nanti sementara akan break dong, Pak. Oh, pas dengan FIFA Matchday. Pas FIFA Matchday. Oke. Ya, cuman yang kita lagi minta selain 4 hari yang mereka sudah berikan, kita minta tambahan hari. Itu yang belum lagi bicara antara kita dengan liga. Saya tidak ingin menanyakan kepada Bapak soal teknis permainan U23 karena sudah banyak sekali yang menanyakan, banyak sekali yang membahas. Ya, dan ya masing-masing inilah dan analisa. Semuanya kan teori. Saya kan saya bukannya ahlinya. Itu maksud saya nggak mungkin menanyakan kepada Bapak kenapa striker gak bisa cetak gol. Itu harus tanya ke pelatih, atau ke manajer, atau tanya diskusi. Gitu. Jadi yang saya ingin menanyakan kepada Bapak bahwa timnas U23 kan sudah masuk ke final. Oke lah, kita gak menjadi juara. Saya juga jelaskan ke viewers. Poin kita bukan soal untuk menjadi juara. Ya kita memang semua mau menjadi juara, tapi kita juga harus udah paham. Tuan rumah. Iya betul, kita juga harus paham. Ini tim yang baru dibentuk, pelatihnya juga baru. Dia baru pertama kali melatih, so saya pikir dia perlu diberikan waktu. Ini saya mengatakan secara tulus, gak ada maksud apapun. Cuman yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, apa hasil evaluasi dari pertandingan final itu yang kita gagal menjadi juara? Ya, saya udah bicara ke Coach Gerald dan beberapa tim official. Memang mereka harus mengenal sepak bola Asia atau Asia Tenggara lebih dalam. Karena mereka sendiri ya terkaget-kaget dengan yang terjadi di lapangan saat itu. Kaget beneran? Gak pernah menyangka? Ya buat mereka di Eropa gak ada juga ya. Hal-hal seperti jarang lah. Konteks yang seperti itu. Iya. Ya, dan bahkan baru berapa hari yang lalu saya kirim kejadian SEA Games. Oh, baru tahu dia? Ya kan mereka bukan. Enggak, maksudnya mereka juga baru sampai begitu ya. Iya itu gitu. Parah, ya karena memang ya gimana mereka kan terbiasa di Eropa ya. Maksudnya ya itu yang saya minta, mereka harus lebih belajar. Oke. Dengan kompleksitas X faktor. Seperti itu di Asia Tenggara kita. Termasuk ya kualitas wasit macam-macam gitu. Tapi kan saya nggak mau juga ini Indonesia, Pak Erik selalu kalau menang diam, kalau kalah komplain wasit. Enggak, beberapa kali kejadian di U23 pun ya waktu zamannya Coach Sintayong, ketika menang atau kalah emang waktunya protes, kita protes. Oh iya, harus dong. Kalau kita melihat ada yang nggak sesuai. Jadi dan ada kok Anda protes? Ada saya protes gitu. Jadi ini bukan karena menang, tapi itu bagian dari fairness yang kita bangun gitu. Iya, betul. Karena ini tim, saya bukan ngelihat tadi individu pelatih, individu saya, individu technical director atau pemain, ini kita tim gitu. Tetapi pemain benar-benar harus kita jaga karena itu yang dari ini bully.
Ya, maksudnya ya apapun pemain yang kita harus benar-benar jaga dari dari macam-macam, dari cedera, dari macam-macam lah. Kita mesti jaga. Gitu. Salah satu yang saya mendengar dan membaca statement Bapak yang Bapak sampaikan, ya jangan hujat pemain. Ya kan? Dan saya juga selalu mengatakan itu walaupun itu masih terjadi. Nah, dari tim PSSI ada gak sih nyiapin psikolog agar mental para pemain ini gak terganggu? Karena ini yang bagi para pemain muda ini bisa sangat berpengaruh bagi mereka. Saya banyak bicara dengan pelatih-pelatih lokal. Menurut mereka para pemain muda ini karena adanya social media ini bisa berpengaruh pada style of play mereka. Dan mereka itu lihat. Nah, dari PSSI ada disiapin tim psikolog. Ini yang kita siapkan 2. 1 tim psikolog, tapi yang kedua pattern pola permainan yang kita mau jaga ke depan konsisten dari U17 ini, bahkan U15 ke depan. Oh, mau dibikin ini seragam? Iya. Same? Iya. Kalau Jepang bisa, banyak negara punya playing style yang mereka punya, kenapa kita nggak bisa? Iya, pasti bisa kita bangun dengan filosofi. Korea punya playing style sendiri. Iya, betul. Beda dengan Jepang. Korea sama Jepang beda. Nah, kita Italia punya gaya beda. Iya, beda betul. Jerman beda, Spanyol beda. Ya kita mesti cari gitu. Nah, ini kesempatan kita mencari dengan strata kepelatihan, strata tim nasional yang kita sedang bentuk. Oke, so gitu. That's why you chose all from Netherlands. Maka itu Bapak sampai hari ini seperti itu. Maka itu Bapak pilih pelatihnya dari senior U23, U20. Sampai hari ini pilihannya itu. Berikut Om Simon. Tapi bukan berarti kita memakai permainan Belanda. Oh, begitu. Nah, ini nanti kan kita disesuaikan. Iya dong, sesuai dengan kondisi pemain Indonesia. Oke. Menarik. Apa yang dilakukan Coach Gerald kemarin, saya rasa bukan total football banget. Enggak. Itu salah. Nah, makanya itu salah. Itu yang kadang-kadang itu kalau ada yang bicara begitu saya bisa debat, nggak bisa. Itu kan permainan ball possession itu yang kita lihat beberapa negara adopsi juga. Seperti Spanyol, seperti Jepang. Ada juga. Nah, kita lagi mau coba adopsi. Ini bukan salah dan benar kan? Namanya juga lagi coba. Bukan. Kalau saya mengatakan gitu. Permainan U23 kemarin itu tidak buruk, tapi memang tidak efektif. Jadi kita harus bedakan hasil dengan cara bermain. Artinya kadang cara bermain itu sudah benar, tapi hasilnya memang nggak positif karena memang nggak efektif. Seperti itu. Kadang-kadang terkesan monoton, tapi ya biar aja, ini kan build up yang sedang tim baru ini yang lagi dilakukan secara menyeluruh. Iya, gitu. betul secara menyeluruh. Oke. Gitu. Ya. Ini kan ya bukan salah dan benar, ini ya perlu, makanya saya bilang proses tuh bukan saya membela diri karena ini baru mulai terbentuk. Of course dong. Ini tim kan baru ini. Iya kan, technical director-nya juga baru mau datang gitu. Baru mau datang? Akan datang. Baru tanda tangan berapa hari yang lalu. Wah, luar biasa ini. Gitu. Ya kita harapkan datang. Sekarang kita ke ini senior, Pak. Ini senior ini kan paling yang sering dibicarakan nih ya. Paling kompleks. Paling kompleks, tapi saya sampai hari ini saya belum pernah buat narasi jika timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Bapak boleh ngecek. Saya belum pernah. Kenapa? Karena saya mengikuti ChatGPT lebih serem. Saya belum cek. Katanya ChatGPT. Apa tuh? 55% Irak, 38% Arab, Indonesia. Saudi, Indonesia cuma 7% itu ChatGPT. Ya, itu bukan berarti ramalan ChatGPT benar, juga bukan berarti kita pesimis, tapi realita memang kalau dari hitung, tapi nggak boleh terus saya bicara. Iyalah. Masa terus saya sebagai ketua masyarakat Indonesia dengan persentase ChatGPT dengan juga teori yang sudah, mohon maaf, kan nggak bisa begitu dong. Mohon maaf mundur, kan nggak mungkin. Atau mohon maaf kita ini, atau coach atau pemain, kita persentase kecil, ya udahlah kita bisa. Ya kan nggak bisa. Yang tadi kita harus kembali ke anak-anak U17 yang gimana lawan Brazil, siapa tahu seri. kan itu sebuah keindahan yang kita harapkan gitu loh. Ya, kan? Yang penting jangan kalah dulu sebelum berjuang. Ya itu dong, kalau enggak ya saya tuh figur yang ambisius gitu, dalam arti hasil di kerjaan, bukan di posisi loh, gitu loh. Jadi ya kalau belum apa-apa kita semua udah give up,
Ya nggak bisa. Ya. Artinya mundur aja, kan nggak mungkin seperti itu. Kan kita lagi terus coba. Ya kita lagi terus coba. Oke, saya tidak pernah mengatakan bahwa jika timnas Indonesia gagal. Saya selalu mengatakan saya punya harapan dan keyakinan Indonesia have to do something, harus berbuat sesuatu. Dan saya sebagai ketua umum berusaha semati-matian memperbaiki tim, mempersiapkan tim. Nah, ini yang ini pertanyaan saya. Jadi Pak, yang saya ingin tanyakan, karena akan bermain di Arab Saudi, mereka salah satu tuan rumah dengan jadwal kita yang lebih padat daripada jadwal mereka. Dan sempat main jam 6 sore. Nah, itu walaupun jam 6 sore kan kita fight, bukan berarti jam 6 sore kita nerima, kita fight, kita dapat. Dapat kan? Bagaimana saya bicara dengan AFC? Itu Anda your own lobby. Yes. Saya berusaha dengan kesopanan tetapi dengan tone yang tegas. Oke. Gitu. Dan akhirnya kita mendapatkan sampai jam 10.30 malam. Lebih lama lagi. Iya. Maunya sih ganti hari, tapi kan nggak mungkin. Tapi kan kalau kita bernegosiasi kan tidak mungkin minta 5 dapat 5. Oh enggak, mereka juga tidak akan mau. Iya nggak mungkin. Mereka juga nggak mau kalah. Kita juga ingin jadi tuan rumah nggak dikasih gitu kan. Oh, Bapak minta untuk tuan rumah, maksudnya ada propose juga? Iya. Bahkan dapat dukungan penuh dari Bapak Presiden Pak Prabowo. Terus apa jawaban mereka? Ya dikasih ke negara rankingnya lebih tinggi. Wah, saya baru tahu loh ini. So you tried your best. Yes. Gitu. Suratnya ada kalau mau kita kasih lihat. Pak Presiden teken langsung. Itu loh. Oke, cuman pertanyaan saya, Ya, kan? apa bentuk persiapan yang bisa Bapak lakukan supaya, saya tidak ingin mengatakan soal hasil, artinya tim ini well prepared, karena kita tahu seperti Ole yang kabarnya belum tentu main, Marcelino juga masih katanya masih tanda tanya, kita nggak tahu, dan kita harapkan Marcelino kan hamstring kemarin. Iya, kita harapkan jangan nanti ada pemain lain yang cedera. Ya itu yang takut juga. Yang kita takutkan itu karena kalau kita ingat dengan komposisi tim sekarang itu 2x11-nya sudah ada. Tetapi di beberapa posisi masih lemah juga. Masih lemah juga. Gitu. Ini realita. Ya itu. Tapi dibandingkan waktu tim lawan Argentina, beda dong. Udah jauh. Kita nggak ada 2x11 waktu itu. Nggak ada. Ya, kalau kita boleh jujur, U23 kita, U17 kita juga nggak ada 2x11. Nggak ada, betul. Iya kan? Iya, nggak ada, betul. Paling ada beberapa. 16 pemain 16, iya betul. Gitu. Di posisi-posisi tertentu kita tipis. Oke. Kan artinya di sini yang kita bisa lakukan ada 3. Satu, kembali melapis ya pemain dalam posisi yang di depan. Nah itu. Nah, dalam minggu ini surat menyurat antara pemain dengan kami sepertinya kami mendapatkan. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih. Nah, dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka. Karena udah ada surat, baru interview kan. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, Pak Menpora ke Menteri Hukum, Menteri Hukum ke Bapak Presiden, Bapak Presiden ngirim ke DPR. Nah, seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden udah kirim ke DPR. Cuman karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan 2 pemain lain. Dengan tambahan 2 pemain ini. Nah, ini kita upaya. Ya, upaya untuk mengisi slot itu yang kosong itu, Oke. Artinya dari PSSI juga tidak tinggal diam juga. Ya tidak, ya kan tadi berusaha semaksimal mungkin agar tim ini kuat kita nanti. Ingin coba yang terbaik gitu. Oke, kita tunggu nanti. Nah, terus yang kedua, kenapa juga kita preparasi di Indonesia melawan tim di Surabaya. Di Surabaya. Ya, kita juga mencoba melawan tim yang mirip walaupun belum tentu mirip kan, tapi yang kita coba dengan juga kembali kita nggak mau main di Jakarta supaya mereka ada rasa kan sebagian mereka juga belum pernah main di luar Jakarta. Iya belum.
Belum, betul. Iya kan? Betul, Ini banyak. betul. Mereka juga bisa mulai ngerasain traveling. Bagus itu. Mereka ngerasain juga suasana Atmosfer lain juga. atmosfer yang stadium berbeda. GBT. Iya kan? Dengan suasana yang berbeda. Ya kita coba, ya kan? Karena kalau kita ke luar negeri, ya belum tentu cukup waktunya. Nah itu maksudnya kan saya sendiri bahkan sempat berpikir, kenapa dari PSSI tidak menyiapkan di luar negeri? Nggak cukup waktunya kalau kita waktunya. bisa. Dan pemain ini kan banyak yang main di sana, main di sini. Iya, betul. Mendingan satu tempat. Mendingan satu tempat. Kalau mereka kita traveling main di sini segala. Gitu. Nanti tapi itu kembali itu kan pilihan. Oke. Kan pilihan yang kita mau lakukan gitu. Jadi itu. Yang ketiga tadi. Ya jangan sampai cedera. Nah itu. Ya, tapi itu sesuatu out of our control. Sequence yang kita coba jaga. Iya. Tapi kan kembali kalau mereka main di klub gimana? Nggak bisa kita larang kan? Nggak bisa kita larang kan? Klub menggaji. Oh iya betul dong. Dan mereka memang harus main untuk klub. Iya. Oke Pak, ini U17 sudah, U23 sudah, senior untuk sementara ini sudah. Yang saya ingin tanyakan sekarang soal kompetisi, ya kan Pak? Saya masih ingat waktu Bapak jadi ketua umum dan salah satunya Bapak ingin memperbaiki atau ingin menaikkan level kompetisi kita. Dan saya baru kemarin bicara dengan direktur kompetisi dari I-League, Pak Asep. Baru saya tahu ternyata ya saya bikin ininya juga, saya bikin kontennya juga. Pak Asep, Pak Asep, direktur kompetisi. Saya baru tahu bahwa ternyata AFC Club Ranking itu bukan berdasarkan kualitas kompetisi kita, tapi berdasarkan performance klub Indonesia yang bermain di AFC Competition 8 musim terakhir. Nah artinya selama ini memang pemikiran saya dan mungkin juga beberapa orang itu salah, Pak. Kalau saya, selalu saya bilang ke Liga, penilaian saya kepada Liga mungkin berbeda dengan penilaian AFC ataupun angka-angka lain. Kalau saya menilai, ini kembali kami PSSI ya. Oke. Saya mau liga yang kompetitif, di mana klub-klub saling berganti juara. Ya bukan berarti mesti ganti gitu, tapi kan sesuai dengan persaingan. Ya. Yang kedua, saya ingin juga jumlah penonton meningkat. Artinya klub-klub harus punya home base. Makanya kan kita urus dengan pemerintah beberapa pembangunan stadium. Renovasi dan Permendagri sendiri sudah membolehkan stadium ini menjadi kerjasama dengan. Kan home base itu penting. Kalau klub itu pindah-pindah nggak akan punya home base. Jadi dengan dia punya home base, dia bisa menaikkan jumlah total penonton yang ada di liga. Benar. And that's revenue also. Ya. Yang ketiga baru kita bicara klub licensing. Kita harus minta dan liga sendiri sudah ngikutin bahwa nanti ada denda, bahkan tahun depan pengurangan poin. Bagus itu. Ya udah, bagus. Liga kemarin dijelasin. Lalu keempat baru prestasi kita, klub yang mewakilkan kita di luar negeri. Jadi penilaiannya beda dengan AFC. Bukan berarti AFC salah ya, tapi ini benar. Kan kami sebagai PSSI kita mempunyai konsep daripada pengembangan, tidak hanya mercusuar super club. Nah karena itulah kenapa di dalam liga itu saya juga mengimplementasi perwasitan yang bersih. Nah ini menarik. Kan ada Ogawa. Ya Anda kalau nggak salah Bapak sempat ketua komite wasit. Iya, udah tahun kedua. Ya. Gitu. Nah terus kita minta liga juga ada VAR. Sudah berhasil. Betul. Sekarang Liga 2 loh VAR. Liga 2 next season. Iya, ini season ini. Iya, maksudnya ini yang akan jalan. Berapa banyak di negara-negara Asia yang VAR di Liga 2? Nggak banyak. Nggak ada. Artinya kan kita ingin menciptakan iklim sepak bola yang bersih. Itu yang saya janjikan. Iya, betul. That's one of your. Dan ini kan sudah berjalan artinya. Benar. Nah, cuman kalau kita intervensi liga berlebihan, ya yang itu yang kan kembali itu kan profesional juga mereka bukan. Dan fokusnya semua federasi di sedunia itu ke tim nasional memang. Silakan dicek deh bukunya gitu. Bukan di liga. Liga ada operatornya. Kayak di Inggris ada Premier League. Iya, kita berjalan seiring dengan liga. Kita yang menjaga regulasinya. Oke. Sebagai federasi. Dan sekarang dengan era Liga 1, Liga 2 seperti ini, kita juga
tidak mau akhirnya liga kita terjadi super club. Hanya super club. Saya ngerti. Makanya kita juga mulai melahirkan perserikatan dengan liga 4, 3 dan nanti nasional. Nasional ada juga. Iya, makanya tadi Liga 4 nanti di kota, kejuaraan wali kota Cup, beda, Cup betul, gitu, nanti betul. yang gubernur Cup nanti itu. Nah, ini pun prosesnya 2 tahun baru bisa jalan. 2 tahun ke depan. Iya, tahun ini kalau bisa jalan 30%, 50% sudah bagus. Ya. Tapi menuju sana gitu loh. Okay. Nah, ini yang kita harus coba perbaikin, balance sama klub besar, jangan juga klub amatir. Ya, amatir. Oke, Pak, salah satu apresiasi saya kepada PSSI yang sering saya jelaskan adalah pemakaian VAR. Dan bahkan pada saat saya sering siaran juga, saya kan udah lama ya siaran ini di Liga Indonesia, saya bahkan pada saat siaran tuh saya sering di komentar itu saya sering ngomong, ini alangkah baiknya nih federasi memakai teknologi yang namanya VAR gini. And I think itu adalah masukan yang wajar ya, karena saya komentari itu udah lama. Karena masalahnya begini, kalau wasitnya salah yang dihujat bukan wasit, komentator. Dan gini juga, kan ketidakpercayaan hasil pertandingan itu tidak bagus kepada ekspektasi supporter. Akhirnya supporter membuat ya ketidakpuasan yang bisa mengakibatkan juga banyak korban. Ya. Lalu juga iklim investasi sepak bola juga para owner atau para pembina merasa ditipu. Nah itu. Yang ketiga, masa kita membiarkan sepak bola kita kotor dengan uang-uang di bawah tangan. Nah itu VAR dan kepelatihan sistem perwasitan yang bersih ini menekan isu itu. Betul, akhirnya kan sekarang dengan ada VAR ini mungkin kepercayaan supporter kepada hasil sepak bola yang tadinya 100% nggak percaya, mungkin sekarang tinggal 30% nggak percaya, 70%-nya percaya. Itu udah hal yang positif. Iya, betul. Maka gitu itu, kan? makanya saya apresiasi bahwa apa yang Bapak katakan sebelumnya bahwa Bapak akan memakai VAR itu dipenuhi. Because I know that's not easy, persiapannya juga dan cost. Of course, cost-nya juga besar. Dan makanya liganya kita sehatkan terus. Iya, betul. Makanya PSSI itu poin paling sekarang silakan tanya ke liga, kita tidak mengganggu keuangan liga untuk operasional PSSI sama sekali. Sama sekali nggak ada? Silakan tanya. Ada kontribusi dari mereka, ya itu sewajarnya, bukan kontribusi yang seperti apa. Oh, jadi bagus juga dong itu. Karena PSSI sudah punya tadi komersialisasi untuk tim nasionalnya sendiri. Untuk tim nasional bagus gitu. Ya. Oke, yang saya ingin tanyakan Pak, maybe after VAR, teknologi apa lagi nih? Karena kalau di luar negeri ini, walaupun saya bukan mengatakan harus juga kita pakai, tapi di luar negeri itu kan sekarang udah ada juga yang automated system, yang offside, yang pertama, dan yang kedua goal line teknologi. Nah, apakah ada gak sih pemikiran di Saya jujur PSSI? belum bicara sampai situ. Belum bicara sampai situ? Karena sekarang baru VAR Liga 2. Oh iya, betul. Liga 2 baru mau dijalanin. Biar jalan dulu. Liga napas dulu dengan cash flow-nya, dengan keuangannya. Karena juga, kan itu juga. liganya harus sehat. Iya, betul. Gitu. Dan yang kita harapkan liga ini liganya sehat, memberikan kontribusi kepada klub-klub, jadi klub-klub jadi sehat. Iya, jadi sehat. Kan itu yang kita bilang ekosistem industri bolanya harus disehatkan gitu. Ya, saya pikir udah semua yang kita ngobrolkan, Pak. Saya pikir semua dari U17, U23, senior sampai ke dan kali sampai kita kompetisi. gali isu lain, more than welcome. Iya betul, tapi biasa setiap narasumber yang sebelum selesai ngobrol, saya biasa ingin agar sampaikan pesan-pesan kepada viewers kita, ya apakah mereka netizen atau supporter. Silakan Bapak boleh sampaikan pesan Bapak ke kamera. Cintai sepak bola Indonesia seutuhnya dengan segala kekurangan dan kelebihan, karena itulah yang akan membangun sepak bola kita menjadi tujuan utama kita, sepak bola yang baik, yang berprestasi, yang konsisten. Tapi tentu dengan situasi atau ekosistem yang sehat. Yang baik. Oke, Pak, ini sebelum nutup, saya selalu minta narasumber ikutin slogan dari channel ini. Saya minta tolong Bapak ikut nih sambil salut nih, Pak. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Ya, makasih, Pak. Thank you. Thank you. Yeah.